Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita bisa belajar dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Juga semoga kalian yang sedang berada di rumah melaksanakan daring di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang K3. Apa itu K3? K3 adalah kesehatan, keselamatan, dan kerja. Jadi intinya K3 itu adalah aturan-aturan dalam melaksanakan pekerjaan atau apa saja yang kita butuhkan ketika kita nanti terjun di dunia kerja. Nah, kita lanjut ya. Pengertian K3. Untuk pengertian K3 itu saya mengutip dari salah satu sumber di internet, yaitu K3 menurut OHSAS. Kita harus mengetahui dulu OHSAS itu apa. OHSAS itu adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi intinya yang membuat standar keselamatan kerja ya. Nah, untuk pengertiannya, K3 adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan, kesehatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain. Nah, untuk dasar hukumnya dalam undang-undang itu sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja, mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang masih berada di wilayah kekuasaan Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian ada di tanah Eropa misalkan, itu tidak terikat oleh dasar hukum yang ini ya, yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Itu. Lanjut. Nah, untuk tujuan K3 itu sendiri adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya. Jadi jika kalian nanti sudah lulus kemudian dipekerjakan di sebuah pabrik, kalian itu dilindungi oleh dasar hukum yang tadi atas hak keselamatan kalian. Jadi kalian jika diperlakukan tidak baik atau keselamatan kerjanya tidak memenuhi standar di suatu perusahaan atau pabrik, kalian bisa menggunakan dasar hukum yang tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Jadi selain menjamin keselamatan kalian, hak keselamatan kalian, di tujuan K3 ini juga menjamin keselamatan orang lain yang berada di sekitar kalian atau di sekitar tempat tersebut. Selanjutnya, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Lanjut. Nah, K3 ini dibuat untuk menghindari kecelakaan. Nah, apa itu kecelakaan pengertiannya menurut sumber yang saya temukan di internet? Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga, tidak ada unsur kesengajaan, dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian, baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Seperti itu ya, jadi untuk kecelakaan itu hal yang tidak disengaja. Kalau disengaja bukan kecelakaan ya, tapi unsur kesengajaan mungkin atau unsur kejahatan. Lanjut. Nah, saya mengajarkan ini untuk kalian yang jurusan TKJ dan multimedia. Untuk K3LH yang jurusan yang lain itu beda lagi. Nah, berhubung di sini kalian atau saya nanti akan dihadapkan dengan komputer sehari-harinya, maka di sini ada beberapa keselamatan yang akan diberikan oleh saya atau diterangkan ketika kalian sedang berhadapan dengan komputer atau menggunakan komputer. Nah, di sini disebutkan seorang yang sehari-harinya berhadapan dengan komputer, baik untuk pekerjaan maupun pendidikan, harus memperhatikan prinsip-prinsip kesehatan agar terhindar dari gangguan seperti ini. Nah, gangguan pada mata itu yang utama, pasti gangguan pada mata karena kita memandangi monitor dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian gangguan pada kepala. Nah, untuk gangguan pada kepala ini biasanya kita melihat monitor terlalu lama
kemudian sambil berpikir nanti akan efeknya ke kepala seperti pusing. Gangguan pada badan, selanjutnya gangguan pada badan. Biasanya untuk posisi yang duduk itu kurang baik duduknya, itu biasa di pundak, terus di leher itu ada gangguannya. Gangguan pada tangan. Nah, untuk tangan yang posisinya tidak benar itu pasti mengalami pegal-pegal. Itu radiasi dari sinar X, kemudian sinar ultraviolet, gelombang mikro, radiasi elektromagnetik, frekuensi yang sangat rendah. Nah, kemudian ini adalah contoh penyakit yang timbul akibat tidak memperhatikan K3 dalam TIK adalah katarak ya. Nah, ini adalah kenyamanan yang dibutuhkan baik keadaan user maupun perangkat keras atau software. User itu kita ya sebagai pengguna itu namanya user kalau di komputer atau juga brainware. Nah, posisi duduk yang baik adalah tempat duduk yang ideal dan bersandar, memiliki sandaran yang tentunya ya. Nah, untuk kursi itu kursi yang bisa berputar dan bisa diatur tinggi rendahnya, bisa disesuaikan tinggi rendahnya ya. Untuk posisi mata itu seharusnya lurus dengan monitor, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Untuk layar itu harusnya menggunakan low brightness ya, tidak terlalu cerah seperti itu. Posisi tangan, itu pilih touch keyboard yang lembut, bukan tooth ya, sorry saya salah ngetik. Keyboard yang lembut, gunakan jari sebanyak mungkin untuk mengetik. Jadi untuk kalian yang kebiasaan mengetik 11 jari itu pasti akan cepat pegal. Nah, berikut adalah posisi yang salah. Ini bisa dilihat di sini posisi yang salah. Yang pertama itu ada posisi kepala dan monitor tidak sejajar. Nah, ini akan mengakibatkan pegal di leher ya. Suhu ruangan panas. Berarti harus di AC ya kalau misalkan ada komputer, karena komputer itu mengeluarkan panas juga dari power supply dan prosesor. Posisi lampu yang tidak tepat. Nah, untuk posisi lampu itu diusahakan berada di pinggir kiri atau di pinggir kanan. Tidak boleh dari depan karena membuat silau, tidak terlihat di monitornya. Tidak boleh juga dari belakang karena akan menyorot mata langsung. Posisi punggung tidak ditopang dengan baik oleh sandaran kursi. Nah, ini sandaran kursi sudah ada tapi tidak digunakan dengan baik ya. Ini tidak menuruti aturan K3 ini. Kursi yang tidak nyaman. Gimana ini? Oh, ini duduknya tidak benar nih. Posisi kaki menggantung. Jadi lakukan ini harus membentuk sudut siku-siku. Nah, berarti ini kursinya harus dimajukan sedikit ke arah meja. Jadi harus seperti ini. Nah, seperti ini. Siku-siku. Pokoknya sudut siku-siku. Nah, apa akibatnya jika kalian tidak menggunakan posisi duduk yang benar? Salah satu gangguannya adalah gangguan punggung bagian atas, mata terasa lelah atau pusing, gangguan pada tangan dan lengan, gangguan pada bahu dan siku, gangguan pada punggung bagian bawah, otot kaki kram atau sakit. Nah, ini adalah posisi duduk yang benar dalam menggunakan komputer. Untuk kepala itu tegak, posisi monitor sejajar dengan kepala, sudah sejajar ya. Posisi monitor berada pada jarak kurang lebih sepanjang jarak tangan ke mata. Itu sekitar 50 cm atau 80 cm ya. Bahu rileks, punggung tegak, alas duduk yang empuk, tata letak meja yang nyaman, posisi kaki ditopang oleh footrest atau apapun yang bisa menopang kaki. Yang sudah tadi saya sebutkan, posisi kaki harus membentuk sudut siku-siku seperti ini ya. Udah, lanjut. Nah, ini tadi sudah ada ya.
Usahakan jarak antara mata dengan monitor minimal 80 cm, kata. Nah, untuk refresh rate monitor minimal 72 Hz agar mata tidak cepat lelah. Nah, 72 Hz itu seperti apa minimalnya? Nah, jadi semakin kecil refresh rate-nya, itu akan semakin jelek tampilannya ya, atau burik. Nah, beda lagi ketika refresh rate-nya semakin besar, jadi tampilan monitor akan lebih halus. Ya, seperti contohnya kita sedang nge-game, itu kan refresh rate-nya kalau pengen enak mainnya harus besar ya. Gunakan kursi yang memiliki sandaran tangan. Ya, ini sudah ada sandaran tangannya ya. Atur pencahayaan monitor. Nah, untuk pencahayaan monitor itu tergantung juga cahaya di ruangan. Apabila menggunakan lampu biasa atau saat malam hari, itu harus diredupkan cahaya monitornya. Beda lagi kalau sedang di luar ruangan, itu harus agak dicerahkan cahaya monitornya atau brightness-nya ditambah. Nah, untuk posisi monitor ini seperti ini ya. Nanti dibaca aja yang kurangnya. Ini nanti saya share di grup kalian masing-masing. Untuk posisi keyboard, tangan dalam keyboard harus lurus, tidak boleh membentuk seperti ini. Ini contoh yang salah ya. Nah, kalian usahakan mengetiknya harus dengan 10 jari. Nanti kalian untuk pengetikan 10 jari belajar di simulasi dan komunikasi digital. Posisi mouse. Nah, ini posisi mouse harus yang ini, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, apabila kalian memegangnya seperti ini beberapa waktu kalian menggunakan komputer akan terjadi sakit di sini nih. Nah, di sini sakit. Karena apa sakitnya di sini? Karena ini selalu bergerak-gerak ya, angkat turun seperti itu. Ini juga salah. Nah, untuk posisi yang benar itu harus membentuk sudut seperti ini, hampir sudut siku-siku, tapi agak nekuk sedikit. Nah, untuk posisi meja sama seperti yang tadi, itu harus posisi badannya harus tegap, jangan membungkuk. Nah, untuk posisi monitor itu monitor LCD itu monitor yang sekarang ya, yang tipis-tipis itu namanya monitor LCD. Yang terbaru lagi itu ada yang namanya monitor LED. LED itu lebih tipis lagi dari LCD. Kemudian untuk CRT itu monitornya sama seperti TV tabung ya, yang dulu-dulu. Nah, untuk kotak CPU itu sebisa mungkin jangan langsung diletakkan di lantai ya, harus ada jarak antara atau sekat antara lantai dan CPU. Nah, kemudian ketika kalian sedang duduk di di meja yang seperti ini, kalian jangan menggerak-gerakkan kaki ya. Misalkan kalian itu dengar musik terus kalian menggerak-gerakkan kaki. Kenapa? Karena di dalam CPU ini ada hard disk yang ketika kalian menggerakkan kaki itu akan mengganggu kinerja hard disk dan akan memperpendek umur hard disk. Jadi kalian kalau misalkan di lab jangan gerak-gerakkan kaki ya seperti itu, atau jangan sengaja menendang-nendang meja. Itu akan merusak hard disk dan memperpendek umur hard disk. Nah, untuk kabel itu diatur dengan rapi. Diatur di sini adalah penempatannya jangan sampai berserakan. Tidak juga ditekuk ya untuk kabel. Menerapkan konsep lingkungan hidup, cara menjaga kebersihan dan di tempat kerja. Nah, komputer itu adalah alat elektronik yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan di sini maksudnya ketika suhu udara panas, ketika lembab itu akan berpengaruh. Nah, ketika panas itu kinerja komputer otomatis akan ikut bekerja keras ya. Karena untuk cooling atau pendingin CPU itu ketika suhu udara panas itu akan bekerja lebih keras atau lebih cepat putarannya. Nah, lingkungan yang nyaman akan membantu kinerja baik dari sisi brainware. Brainware itu kita sebagai pengguna komputer maupun dari hardware komputer dan
periferalnya itu sendiri. Nah, intinya selalu menjaga kebersihan ruangan komputer kalian. Nah, salah satunya jangan makan dan minum di dekat komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang sensitif terhadap perubahan lingkungan. Yang tadi ya, termasuk suhu udara, kinerja komputer akan terganggu apabila suhu dan kelembapan udara tinggi. Rangkaian elektronik yang ada dalam komputer sensitif terhadap listrik statis. Listrik statis dapat merusak data yang ada dalam komputer, bahkan rangkaian itu sendiri. Nah, yang tadi saya sebutkan, jangan kalian menggoyang-goyangkan kaki atau sengaja menendang meja komputer, karena itu akan membuat listrik statis atau getaran-getaran pada hard disk. Nah, ada space untuk kabel di bawah lantai, yaitu panggung kecil di atas lantai. Nah, untuk itu, di sini ada nih. Biasanya ada di sini di bawah meja itu untuk space untuk kabel ya. Nah, apabila lab kalian atau lab komputer kalian itu menggunakan AC dan berkarpet, maka penggunaan alas kaki itu tidak diperbolehkan ya, karena akan membawa debu dari luar atau kotoran dari luar. Nah, untuk perawatannya itu sebaiknya kalian membungkus CPU seperti pada gambar ini agar terhindar dari debu. Nah, untuk kerapian kabel power, ini kabel power paling utama ya. Kalau tidak ada kabel power, maka komputer tidak akan bisa hidup. Untuk kabel power itu sendiri, kalian seharusnya menggulung ya. Jadi digulung seperti pada gambar. Jangan melipat kabel karena akan mengganggu. Bisa-bisa itu si karetnya itu bisa terbakar juga kalau misalkan kalian melipat atau menekuknya terlalu keras. Nah, penggunaan mousepad juga harus digunakan ya untuk kenyamanan pengguna. Tapi di lab kita belum ada yang mousepad ini. Nanti insya Allah untuk kedepannya dari pihak jurusan mengajukan untuk mousepad ini. Nah, untuk mouse trackball sekarang sudah tidak ada. Sekarang digantikan oleh mouse LED. Ya. Seperti itu. Tapi kalian sebaiknya tahu juga kalau misalkan mouse trackball itu ada bola-bola seperti apa ya? Pokoknya di bawahnya itu ada bola-bola yang ketika kotor itu akan mengganggu kinerja dari mouse itu sendiri. Nah, datangnya cahaya harus dari kiri atau kanan, tidak boleh dari depan. Hal ini untuk menghindari ketidaknyamanan mata dalam bekerja. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa kalau misalkan ada cahaya dari belakang itu akan membuat mata kita silau. Nah, jika monitor CRT ini monitor yang tabung ya, yang gede. Cahaya tidak boleh dari belakang, katanya. Tujuannya untuk menghindari rasa silau saat menggunakan komputer. Nah, penggunaan ruangan ber-AC juga sewaktu-waktu harus dimatikan untuk mengganti udara atau ventilasi. Lokasi ruangan komputer dalam ukuran besar, misalnya pada perusahaan besar, data center harus jauh dari bahaya. Maaf, ini penulisannya salah. Dari bahaya banjir, jauh dari pemukiman penduduk, tapi mudah transportasi. Nah, sampai di sini pembelajaran kali ini saya cukupkan. Apabila kalian ada pertanyaan bisa langsung chat di grup atau chat secara pribadi. Kenapa saya membuat video ini secara singkat? Karena untuk materi itu di komputer dan jaringan dasar tidak terlalu banyak. Banyaknya nanti di praktek. Nah, apabila kalian memiliki kendala dalam materi itu bisa langsung tanyakan saja ketika kalian sedang praktek ya, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.